Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, mumpung bulan puasa ya, kita sharing bareng-bareng ya untuk merenungi hidup kita. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang jangan melekat kepada bahagia. Nah, ini apa maksudnya? Padahal orang kan inginnya mencari kebahagiaan gitu ya. Kalau nggak bahagia tuh rasanya sangat tidak enak gitu ya. Galau gitu ya, murung, tidak semangat, lesu, lemah, letih dan sebagainya ya. Nah, ini kenapa sih penting sekali untuk kita tidak terlalu melekat kepada bahagia? Ya, karena justru ini adalah kuncinya agar kita bisa bahagia. Di video sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa yang namanya hidup ini itu muter gitu ya, naik turun. Kalau kita melekat kepada kebahagiaan di luar diri kita, kita akan sangat mudah untuk terombang-ambing atau mudah untuk tidak bahagia, mudah untuk tidak stabil. Ya karena memang sejatinya hidup itu muter naik turun gitu ya. Kadang kita mendapatkan kesenangan, kadang mendapatkan hal-hal yang tidak enak dan sebagainya, itu muter. Oleh karena itu kita mesti belajar untuk tidak melekat kepada fenomena-fenomena di luar diri kita. Kalau meminjam istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram, itu beliau mengatakan bahwa hidup ini mulur dan mungkret gitu ya. Kadang mulur itu ada yang membuat kita senang gitu ya. Mungkret itu kadang ada yang membuat kita tidak senang dan lain sebagainya. Nah, kita sadari itu bahwa memang hidup itu seperti itu, mulur dan mungkret. Nah, ketika kita melekatkan diri kita atau kebahagiaan kita kepada fenomena di luar diri kita yang mulur mungkret, itu membuat kita akan sering tidak bahagianya. Ya, karena kita sangat tergantung kepada hal-hal yang terjadi di luar diri kita yang kita alami gitu. Nah, agar kita tidak melekat kepada kebahagiaan di luar diri kita, agar kita tidak melekat kepada kebahagiaan gitu ya. Ya, kita menjadi pengamat saja atas fenomena-fenomena gitu ya, atas pengalaman-pengalaman, atas peristiwa-peristiwa gitu ya yang mungkin hadir di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita menjadi pengamat saja, oh ini saya sedang ada rasa bahagia karena mungkin bla 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 dan sebagainya. Oh ini saya sedang ada rasa yang tidak bahagia karena ada sesuatu yang membuat teman-teman mungkin tidak bahagia. Jadi kita bisa membuat jarak gitu ya antara diri kita dan fenomena-fenomena yang terjadi kepada diri kita. Sehingga kita bisa melihat kehidupan kita ini ya memang wajarnya begini gitu. Kita tidak iri dengan kebahagiaan orang lain gitu ya. Kita tidak menginginkan kebahagiaan seperti orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita ya melihat hidup ini memang apa adanya begini gitu. Kadang ada yang curhat gitu ya. Wah, itu aku pengen banget loh seperti Mbak Zaki gitu ya, bahagia terus hidupnya itu sangat dinamis gitu ya. Nah, ternyata tuh apa yang saya sharing suka bagikan di sosial media gitu tuh, itu membuat teman-teman tuh ingin menjadi seperti saya. Oh jangan gitu ya. Yang namanya kita bersosial media dan sebagainya itu kan yang dilontarkan tentunya yang menyenangkan ya. Kan kita tidak ingin berbagi duka gitu kan dengan teman-teman di sosial media. Kita hanya ingin berbagi kebahagiaan gitu. Bukan berarti saya tidak pernah sedih, saya tidak pernah marah, saya tidak pernah jengkel dan sebagainya, itu tidak. Tentunya saya sebagai manusia biasa itu pasti ada rasa-rasa yang tidak enak gitu tuh pasti ada gitu. Tetapi ketika orang itu melihat saya hanya bahagianya terus gitu, akhirnya nanti orang yang seperti itu akan sangat mudah untuk tidak bahagia karena menginginkan kehidupan orang lain yang menurut persepsinya itu bahagia terus gitu. Padahal aslinya saya gitu ya nggak seperti itu juga, nggak selalu bahagia terus gitu ya. Ternyata itu maknai oleh orang lain itu bahwa saya itu sangat terus bahagia. Wah, saya ingin seperti Mbak Zaki gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini itu yang akan membuat kita tidak bahagia karena kita melihat orang lain sebagai acuan kebahagiaan kita. Itu sangat akan merugikan diri kita sendiri. Atau mungkin contohnya saya melihat orang lain, wah itu sangat bahagia sekali ya hidupnya, kok enak terus gitu ya. Itu kalau kita telisik lebih jauh gitu ya, itu juga nggak seperti itu juga.
Semua orang pasti memiliki fenomena yang sama dengan kita. Ada bahagianya, ada nggak bahagianya. Ketika kita melihat orang lain kok kayaknya bahagia terus gitu ya, berarti kita lihat bahwa dia sudah mampu ya mensyukuri setiap fenomena yang membuat dia bahagia. Sehingga dia bisa berbagi kebahagiaan terus, tidak mengeluh ya, tidak mencaci dan melukai orang lain dan sebagainya gitu ya, tapi dia berbagi tentang kebahagiaannya. Itu ya bagus juga gitu. Tetapi buat kita yang melihat itu kita mesti melihat secara menyeluruh gitu ya, bahwa setiap orang itu tidak mungkin tidak memiliki hal yang tidak membahagiakan. Pasti setiap orang itu mengalami yang namanya hal-hal yang membahagiakan dirinya dan juga hal-hal yang tidak membahagiakan dirinya. Ya, kita tuh sama saja sebenarnya, sama saja. Hanya tinggal level kita tuh di kebahagiaan di mana gitu ya. Ketika kita hanya menginginkan kebahagiaan gitu ya, seperti orang-orang, nah itu kita dijamin akan sering tidak bahagianya, karena kita melekatkan rasa bahagia kita, yaitu ketika kita seperti orang lain yang menurut kita bahagia. Jadi teman-teman, tidak usah melekatkan diri kita kepada yang namanya kebahagiaan gitu ya. Kita syukuri saja hidup kita ya saat ini gitu ya, dengan syukur yang dalam gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan cinta yang tulus kepada orang-orang yang dihadirkan untuk kita saat ini gitu. Insya Allah kita tidak menginginkan kebahagiaan, apalagi kebahagiaan yang diraih oleh orang lain menurut persepsi kita ya. Tetapi kita sudah bahagia dari dalam hati kita sendiri, karena kita bisa ya mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Nah, ini di fenomena puasa saat ini itu saat yang baik gitu ya untuk kita mentafakuri ya hidup kita, apa-apa yang bisa kita syukuri, apa-apa yang itu sudah diberikan oleh Allah, dan pastinya Allah memberikan kita itu hal yang terbaik untuk kita. Ketika kita bisa memaknai hal seperti itu, insya Allah rasa bahagia itu akan muncul dengan sendirinya ya di dalam hati kita, tanpa kita melekatkan keinginan untuk bahagia. Ya, mungkin demikian dulu ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.